Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia pada siang hari ini, tak lupa kita panjatkan salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan umat manusia dari gelapnya cahaya, gelapnya kebodohan menuju terangnya cahaya Islam yang benderang. Insya Allah pada siang hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang fikih muyassar. Bab fikih kita sudah masuk ke bab keempat, syarat-syarat dan rukun sholat. Insya Allah pada siang hari ini kita mencoba, semoga syarat sahnya dan syarat wajibnya itu selesai. Kemudian pekan depan kita masuk ke rukun. Yang bawa buku bisa dibuka halaman 81. Yang bawa buku bisa dibuka halaman 81. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bab pertama, bagian pertama, jumlah salat wajib. Nah, jumlah salat wajib niku ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Enggak kurang. Enggak, ya wajib. Yang wajib loh, enggak kurang. Ya. Atau barangkali ada tambahan yang wajib. Oh, bukan khusus bagi laki-laki. Jumlah sholat wajib 5. Walaupun sebagian ada yang menambahkan menjadi 1. Bukan, sholat witir. Di sebagian madhab seperti madhab Abu Hanifah, witir itu wajib. Tapi alhamdulillah kebanyakan ulama itu sholat itu yang wajib cuma 5. Jadi napa? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nah, itu yang wajib. Jadi sholat yang wajib itu hanya 5. Dalilnya napa Bapak Ibu sekalian? Dalilnya suatu ketika ada seorang A'rabi. A'rabi itu orang Badui, orang Arab Badui. Orang Arab ya tetap masih ada Baduinya sampai sekarang. Masih ada orang Badui di Madinah, itu masih ada orang Badui. Walaupun Baduinya itu sudah maju. Mobilnya apa? Ya kalau di sini termasuk mahal, kalau di sana murah. Biasa. Orang Badui sekarang itu orangnya nomaden. Jadi bahasa istilahnya mereka tempat tinggalnya cuma pindah-pindah. Masih ada cuma supaya pindah-pindah. Jadi gampangannya nggak punya KTP yang tetap. Nggak punya KTP yang tetap. Tapi kalau secara kemajuan zaman mereka maju, rumahnya AC, pakai AC. Terus mobilnya juga bagus, lumayan. Tapi sifat-sifat dasar Badui itu apa namanya? Masih kampungan. Enggak punya tata krama. Jadi memang kadang makanya Rasulullah itu pernah jadi orang Badui datang ke Masjid Nabawi langsung apa? Kencing, langsung. Ya namanya juga orang Badui. Jadi kalau di masyarakat kita ada orang enggak ngerti unggah-ungguh sopan santun langsung dusa-dusui Badui. Begitu ya. Ada orang Badui, bahwasanya orang Badui pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, apa yang Allah wajibkan kepada kita dari sholat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, khamsus salawat fil yaum wal lailah, yaitu sholat 5 waktu sehari semalam. Nah, ini kisahnya ada orang Badui yang bertanya. Nah, dalil yang kedua ada ceritanya ada orang Badui lagi. Jadi orang Badui ini
ngomong ke sahabat Anas bin Malik, wahai Anas, wa za'ama rasuluka anna alaina khamsus salawat fi yaumina wa lailatina qala sadaq. Jadi ada orang Badui berkata kepada Anas bin Malik, wahai Anas, za'ama rasuluka. Artinya apa? Jadi kalau bahasa kita itu, wahai Anas, Rasulmu itu ngaku. Coba umpamanya ada orang umpamanya gampangannya LT, ada Pak LT. Kita ngomong ke tetangga kita, Pak LT jeleke ngaku, katane ngaku. Atau umpamanya zama itu kalau bahasa diucapkan ke orang lain itu kurang sopan. Makanya orang Badui memang sifat dasarnya orang-orang yang tidak punya sopan santun. Nah, begitu. Nah, orang Badui ini mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW berkata bahwasanya wajib bagi kita sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian Anas bin Malik menjawab, qala shadaq, ya benar, Rasulullah SAW mewajibkan bagi kita sholat 5 waktu sehari semalam. Sampun? Kita masuk ke bagian kedua. Nah, siapa saja yang wajib sholat atau syarat wajibnya sholat? Siapa saja? Jadi syarat wajibnya sholat itu siapa aja? Nah, orang-orang seperti ini itu sudah wajib sholat. Yang pertama sinten? Yang pertama orang yang beragama Islam, seorang muslim. Jadi artinya kalau dia bukan muslim, bukan beragama Islam, maka tidak wajib sholat. Walaupun Bapak Ibu sekalian, sebenarnya syariat sholat itu bukan hanya ada di syariat agama Islam saja. Orang Yahudi dan orang Nasrani itu juga ada sholat. Barangkali di sini ada yang dulu, mohon maaf, dulu mu'alaf. Insya Allah tahu. Jadi cuman memang tata caranya atau prakteknya itu beda dengan orang muslim. Kalau orang muslim kan sholat Allahu Akbar, dan kemudian sujud, ruku, tahiyat dan lain sebagainya. Sedangkan orang Nasrani, mereka dulu sholatnya adalah wa ma kana sholatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyah. Jadi sholatnya orang Nasrani, orang zaman dahulu itu sholatnya adalah dengan muka'an wa tasdiyah. Muka'an itu bersiul dan tasdiyah, tepuk tangan. Jadi tidak heran orang Nasrani itu sholatnya nyanyi, bersiul-siul dan tepuk tangan. Kemudian syarat wajib yang kedua diwajibkan bagi orang yang sudah balik. Jadi orang yang sudah balik itu wajib sholat. Contohnya balik nopo? Sudah mimpi basah. Kemudian laki-laki itu jakunnya tumbuh. Kemudian tumbuh kumis. Suara berubah. Napa melek? Mimpi basah nggak tadi? Kalau perempuan ciri-cirinya sudah balik itu haid, sudah bisa melahirkan, kemudian mimpi basah. Perempuan juga mimpi basah. Mimpi basah juga ada. Bukan ngompol, mimpi basah. Begitu juga mohon maaf sudah ciri-cirinya sudah mulai tumbuh payudara dan lain sebagainya. Dan kemudian juga ciri-cirinya ini laki-laki dan perempuan sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Itu ciri-ciri kalau dia sudah balik. Nah, kalau orang belum balik itu belum wajib sholat. Akan tetapi bagi anak-anak yang usianya 7 tahun itu sudah mulai diperintahkan untuk sholat. Kemudian anak yang usia 10 tahun itu sudah diperintahkan sholat. Jadi kalau tidak mau sholat itu boleh dipukul, tapi dengan catatan pukulan yang tidak menciderai. Jadi ya dikira-kira mukulnya dikira-kira.
Kalau umpamanya mukul pakai rotan nggak mencederai ya boleh. Jadi intinya umum kaidahnya selama tidak mencederai itu boleh. Kemudian syarat yang ketiga adalah orang berakal. Orang berakal. Jadi kalau orang gila itu tidak wajib sholat. Orang berakal tidak wajib sholat. Sampun? Kita masuk ke bagian ketiga, syarat sahnya sholat. Orang yang itu mabuk-mabukan itu termasuk berakal nggak itu? Berakal. Berakal tetap wajib sholat. Orang mabuk itu tetap wajib sholat setelah sadar. Setelah sadar. Makanya orang-orang syariat awal pertama tentang pengharaman khamar, tentang pengharaman orang yang mabuk. Itu dulu tadrid. Jadi sedikit demi sedikit. Kita mau bahas bagian ketiga atau bahas khamar nih, Bapak Ibu? Bagian ketiga nih. Yang penting perdanya sudah dicabut. Sudah dicabut. Masih sebagian itu kan. Padahal sebenarnya miras itu menurut para ulama miras itu adalah umul khobais. Umul khobais artinya apa? Induknya kejahatan, induknya kemaksiatan. Minum khamar itu dosanya lebih besar daripada zina. Minum khamar dosanya lebih besar daripada bunuh orang. Cuma minum. Itu kalau sengaja. Kalau nggak sengaja, nggak tahu ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena kita nggak tahu, umpamanya siapa tahu kita dicekoki orang atau dikasih minuman ngakunya Sprite atau Fanta, ternyata ciu. Apalagi kalau sini tahu pabrik ciu di mana? Solo. Bekonan. Iya. Bukannya Ustadz. Pabrik ciu itu di Bekonan. Beda kecamatan sama saya. Itu di mana-mana itu orang mabuk itu biasa. Naudzubillahi min dzalik, dijual bebas di Bekonang, karena di Bekonang itu termasuk pabrik ciu. Sampai akhirnya angka perceraian dan angka perselingkuhan di situ itu tinggi. Di situ. Di Bekonang. Konang itu. Ampun ya. Kita masuk ke bagian ketiga biar cepat selesai. Bagian ketiga, syarat sahnya salat. Pertama, syarat sahnya salat adalah Islam. Seperti tadi sudah kita jelaskan, kalau dia tidak Islam berarti tidak sah salatnya dan tidak wajib. Itu artinya tidak sah salatnya dan tidak wajib salat bagi orang yang selain agama Islam. Kemudian berakal. Syarat sahnya salat adalah berakal. Jadi kalau tidak berakal tidak sah. Makanya kalau ada orang mabuk kemudian sholatnya tidak sah. Harus diulangi kembali. Oh, nunggu sadar dulu. Nunggu sadar. Kebiur saya Mabuk ya. Nah, bisa dikebiur pakai air 1 drim bisa. Nah, kemudian syarat yang ketiga, pertama adalah Islam, kedua adalah berakal, ketiga adalah balik. Balik itu sudah pubertas, sudah dewasa. Atau umumnya ulama berpendapat anak yang sudah berusia 15 tahun itu sudah dikatakan balik. Umumnya anak yang berusia 15 tahun sudah balik, baik laki-laki maupun perempuan. Muru auladakum bis salati lisabain. Perintahkan anak-anak kalian agar salat saat mereka sudah berumur 7 tahun. Saat mereka berumur 7 tahun diperintahkan untuk salat. 10 tahun meninggalkan salat boleh dipukul. Nah, kalau sudah gede dipukul boleh. Jewel boleh. Hapus dari kakak boleh. Kalau nggak mau sholat. keluarkan dari kakak.
keluarkan dari kakak. Ya daripada apa ya? Kadang kan orang-orang ada beberapa kejadian sepele, cuman masalah sepele dikeluarkan dari kakak. Nah ini kalau anak tidak mau sholat lebih berhak dikeluarkan dari Kakak. begitu. Bukan. Secara hukum sudah nggak keluarga Pak, tapi secara syariat tetap keluarga. Sampun nomor 4. Nanti untuk pertanyaan nanti ada waktunya tersendiri insya Allah. Nomor 4 adalah toharoh. Jadi bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang yang tanpa wudu, bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Jadi kalau dia tidak bersuci dari hadas besar dan hadas kecil, salatnya tidak sah. Kalau bikun nanti kita bahas. Nah, jadi umpamanya bagaimana dengan orang yang umpamanya lupa. Dia lupa, ini tadi sudah wudu atau belum. Kemudian sholat. Tapi seingatnya dia sudah wudu, seingatnya sudah wudu. Umpamanya dia ragu antara ini tadi saya sudah buang gas atau belum. Tapi pada asalnya dia sudah wudu, maka kita anggap dia sudah wudu. Nah, karena asal yang diyakini dia sudah wudu, yang nggak diyakini adalah sudah buang gas atau belum. Kecuali kalau kencing. Nah, umpamanya qadarullah buang air kecil. Dia buang air kecil, lupa setelah buang air kecil, dia lupa wudu. Langsung sholat. Enggak sah. Ingatnya setelah sholat. Apakah sholatnya perlu diulangi? Iya, perlu diulangi. Nah, yang nggak perlu diulangi itu contohnya, umpamanya pakaiannya itu terkena najis, dia nggak ngerti, kemudian nggak tahu kalau pakaiannya kena najis, kemudian sholat. Setelah selesai sholat, dikasih tahu anaknya, Bu, ibu tadi duduk di situ nggih? Itu tadi kena ompol adik. Nah, tidak perlu diulang. Tidak perlu diulang. Karena tidak tahu. Begitu juga dia sebenarnya tahu pakaiannya itu kena najis. Kemudian sudah belum sempat ganti, lewat mungkin karena kesibukan ngurus masak, ngurusin anak, lupa ganti baju sampai sholat duhur, kemudian sholat. Nah, selesai sholat baru ingat, wah aku belum ganti bajuku kena ompol. Sholatnya diulangi boten? Tidak usah. Tidak usah. Kalau lupa ya berarti. Kalau lupa, kecuali kalau lupanya disengaja. Umpamanya dia tahu kena najis, waktunya longgar untuk ganti baju, tapi kosek nanti males. Nah, itu perlu diulang. Kalau pas sholat tak, ujuk-ujuk kok tadi lu Tanya nanti. pas nggak? Kira hubungannya. Jadi pertanyaannya mohon nanti dicatat dulu, baru disampaikan di. Dengan tadi langsung. Nah, masuk ke pertanyaan nanti, biar adil. Ya selesai. Syarat sah sholat kelima adalah masuk waktu untuk sholat yang telah ditetapkan. Sebagaimana kemarin waktu sholat masih ingat ya? Kalau subuh itu fajar sodik sampai terbenamnya matahari, itu waktu sholat subuh. Terbitnya matahari, mohon maaf. Fajar sodik atau fajar sidik sampai matahari itu terbit. Mohon maaf salah. Kemudian duhur itu sampai cahaya bayangan itu sama. Kemudian sholat asar
dari bayangan itu geser sedikit sampai apa? Matahari itu menguning waktu asar. Waktu maghrib mulai dari matahari menguning sampai cahaya kuning itu hilang. Nah, isya, waktu sholat isya itu sejak kuningnya matahari itu menghilang sampai subuh, adzan subuh. Nah, kemudian sampun nggih. Maka sehingga kalau seseorang itu sholat selain di waktu-waktu tersebut, baik sebelum atau setelahnya, maka sholatnya tidak sah, kecuali kalau ada udzur. Umpamanya sakit, seperti kemarin sakit pingsan 5 jam dari asar, sebelum asar sampai isya. Nah, itu boleh dijamak. Jadi sholatnya asar, maghrib, isya langsung. Atau umpamanya orang yang contohnya itu orang yang mau operasi. Karena ada beberapa operasi itu membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Nah, jadi sebelum operasi, umpamanya sebelum operasi itu setengah satu itu dia sholat duhur dulu sekalian sholat asar. Kemudian selesai sholat baru operasi. Karena kan setengah satu sudah masuk waktu duhur. Bangun-bangun itu maghrib. Nah, itu. Yang nomor 6, menutup aurat. Jadi syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Nah, Bapak Ibu sekalian, aurat laki-laki itu nopo? Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Kemudian aurat perempuan yang harus ditutup ketika sholat nopo? Seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan muka. Nah, itu yang harus ditutup. Makanya makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata haidin illa bihimar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya seorang wanita yang sudah haid, sudah balik kecuali dengan khimar. Khimar itu penutup. Jadi ditutup yang wajib. Kemudian ada sebagian masalah ketika ternyata umpamanya pakaiannya itu sobek, umpamanya laki-laki ternyata sobeknya itu di atas lutut, itu sudah masuk aurat ya. Nah, bagaimana kalau sobek? Nah, kalau sobeknya itu besar kelihatan, maka harus ganti celana. Kalau ternyata sobeknya itu kecil, terus tidak kelihatan, tidak tembus, kecil gitu, itu tidak masalah. Tidak masalah. Yang permasalahannya adalah ketika sobeknya itu kelihatan, pertama kelihatan. Jadi kelihatan artinya apa? Kalau kecil tapi kelihatan, tetap tidak sah. Kelihatan, yang tidak sah itu auratnya kelihatan, jadi baik kecil ataupun maksudnya kelihatan jelas nggih. Bukan kelihatannya samar-samar. Itu kalau kelihatannya samar-samar insya Allah tidak mengapa. Tapi lebih baik pakaian yang menampakkan aurat samar-samar itu tetap diganti walaupun sholatnya apa? Sah. Tapi berdosa. Seperti orang pakai pakaian ketat, sholatnya sah. Selama rukun syarat wajib sholatnya itu terpenuhi, tapi dia berdosa. Berdosa. Sebagaimana seorang laki-laki sholat pakai kain sutera, itu sholatnya sah, insya Allah sah selama rukun wajib syaratnya itu terpenuhi, tapi dia berdosa karena laki-laki dilarang pakai sutera. Kemudian syarat sah yang ketujuh, nomor 7 adalah menjauhi najis. Menjauhi najis. Tadi sudah sempat kita bahas nggih, umpamanya pakaiannya itu terkena najis. Dia tidak tahu, kemudian sholat, maka sholatnya tetap sah insya Allah.
Begitu juga kalau umpamanya dia lupa yang bukan karena sengaja, itu insya Allah sholatnya tetap sah, tidak perlu mengulangi kembali. Sampun, kita masuk ke nomor 8, menghadap kiblat. Nah, syarat sahnya sholat Bapak Ibu sekalian adalah yang nomor 8 adalah menghadap kiblat. Jadi kalau seseorang itu sholat nggak menghadap kiblat, sholatnya tidak sah. Nah, kalau tidak tahu, contohnya umpamanya dia di daerah umpamanya yang mayoritas non muslim, umpamanya di Bali gitu. Dia tidak tahu kiblat, tidak tahu arah kiblat, juga tidak membawa kompas atau sajadah yang ada arah kiblatnya, itu kadang ada. Atau umpamanya dia tidak punya aplikasi, kan sekarang aplikasi waktu sholat itu kan sebagian ada kompasnya, jadi bisa menunjukkan ke arah kiblat. Ternyata nggak ada, dia tersesat, nggak bawa apa-apa, kemudian lihat ke langit, kayaknya sudah masuk waktu sholat, kemudian dia langsung sholat, Allahu Akbar. Dia menghadap kemana saja boleh, sholatnya tetap sah walaupun tidak menghadap kiblat. Nah, kalau selesai sholat dia baru tahu ternyata kiblatnya itu, insya Allah tidak apa. Termasuk salah kiblat itu ya. Bingung. Atau umpamanya orang bingung di daerah baru, kemudian tiba sholat ngira-ngira kayaknya kiblatnya ke sana. Saya takbir Allahu Akbar. Ternyata salah. Kiblatnya di sebelahnya. Tetap sah sholatnya. Tetap sah insya Allah. Tidak perlu diulangi. Misalnya dikandani. Kemudian yang syarat sah yang nomor 5 adalah nomor 9 adalah niat. Jadi niat itu harus kita tekankan. Maksudnya niat apa? Contohnya, jadi ketika sholat maghrib ya niatnya sholat maghrib, jangan sholat sholat apa? Isya. Atau umpamanya kalau kan maghrib sama isya insya Allah bisa dibedakan ya. Nah, umpamanya dia sholat asar, niatnya sholat duhur, ya nggak bisa. Jadi niatnya harus sholat asar, begitu. Nah, dan perlu ditekankan kembali, niat ini tidak perlu dilafadzkan, cukup di dalam hati. Jadi ketika kita melakukan sholat ya itu niat kita sholat. Tapi tetap perlu dibedakan antara beberapa hal seperti sholat duhur dan sholat asar, karena itu kan sama. Jadi harus saya niatnya sebelum sholat saya niat sholat duhur, kemudian saya sholat niat asar. Begitu juga sholat membedakan sholat sunnah dan sholat wajib. Umpamanya seseorang bangun kesiangan, ternyata bangunnya baru jam 8 atau jam 9 baru bangun. Ada nggih? Ada boten? Ada. Banyak nggih? Nah, kalau orang seperti itu kalau sudah balik, gak mau bangun gebyur mawon. Seember boleh. Biar sekalian mandi. Hemat. Nah, seandainya dia bangun jam 9. Jam 9 itu kan sudah masuk waktu sholat duha. Nah, seperti ini harus dibedakan. Ya, karena sama-sama 2 rakaat. Begitu juga niat itu antara ibadah satu dengan ibadah yang lain perlu dibedakan juga. Sholat sunnah atau sholat wajib. Terus sholat sunnah satu dengan sholat sunnah yang lain. Seperti duha, tahajud itu perlu dibedakan. Istikharah begitu juga. Nah, itu perlu dibedakan. Gitu nggih? Kemudian sebentar, barangkali ada yang ketinggalan. Tanya sekarang. Iya, Karena hakikat niat adalah tekad hati untuk melakukan sesuatu.
dan tidak disyariatkan untuk mengucapkannya atau melafadzkannya. Karena Rasulullah SAW tidak didapati satu riwayat pun dari Rasulullah, baik riwayat yang sahih maupun riwayat yang palsu, bukan dhaif, palsu. Rasulullah tidak pernah melafadzkannya, nggak pernah. Tidak ada satu pun riwayat hadis. Jadi makanya kalau niat sholat ya tidak perlu dilafadzkan, cukup di dalam hati, di batin. Begitu, oke? Monggo kalau ada pertanyaan, masih ada setengah jam ternyata Bu. Masih ada setengah jam. Monggo kalau ada pertanyaan. Nah, monggo Bu Rahayu pertama, monggo. Kalau laki-laki sholat ya, Nggih. itu pakai kaos. Nggih. Terus dia kalau sujud, ya pakai celana, pakai kaos. Tapi Terus dia celananya sujud. kelihatan. Nah, dia sujud, kadang kaosnya naik gitu loh. Itu hukumnya gimana? Nah, ini yang sering kita dapati di masjid kita. Jadi ada mulai laki-laki, nah, karena saya kan sering lihatnya kan sholat laki-laki gitu. Jadi ada bapak laki-laki itu sholat, ya sering banget yang kita dapati di masyarakat kita. Orang sholat pakaiannya ketat, pakai kaos, semua kaos. Celananya kebetulan juga ketat juga. Nah, ketika ruku itu atau sujud kelihatan. Kalau sobek itu aduh parah itu. Nah, yang sering itu kelihatan sampai mohon maaf itu celana dalamnya. Apakah sah sholatnya? Apakah sah? Enggak. Karena tidak menutup aurat. Jadi dilihat Nah, dari itu. sah badan. Sah. Tapi nggak sengaja kan dia nggak ngerti yang belakang yang Ya, nggak sah. Nah, tapi itu nggak mungkin nggak disengaja, pasti sengaja Bu. Pasti sengaja. Karena dia tahu pakaiannya itu ketat. Oh, ketat. Di bawah buka. Kecuali yang nggak disengaja itu makanya pakaiannya itu sudah memenuhi standar lebar, lebar, longgar, kemudian panjang, ternyata buka nyingkap. Itu insya Allah dimaafkan, insya Allah kalau nggak sengaja. Nah, kalau orang pakai pakaian ketat, ternyata kelihatan auratnya, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi umpamanya itu kalau auratnya kelihatan. Ternyata kelihatan, tapi yang kelihatan mohon maaf masih dibatasi kaos dalam atau celana dalam, ketutupan, tapi celana dalamnya kelihatan. Auratnya nggak kelihatan, insya Allah sah, tapi berdosa. Sah tapi berdosa. Ya. Sah tapi berdosa. Sah tapi berdosa. Sholatnya sah, tapi dia berdosa karena apa? Pakaiannya ketat dan bahkan bisa jadi itu dosanya dosa yang bukan main-main, karena bisa jadi dosa besar. Karena apa? Mengganggu orang sholat. Coba kalau di belakangnya itu, nah, masya Allah bisa terganggu. Begitu juga, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebagian orang yang sholat itu pakai pakaian yang belakangnya ada tulisan. Umpamanya itu terkadang itu mengganggu sekali, mengganggu orang sholat. Jadi mengganggu orang sholat itu bukan cuma bocah-bocah gitu loh. Saya pernah itu dicurhati, Ustaz, ini loh anak-anak ini kalau sholat suka rame. Saya senyum aja gitu loh. Karena ya mohon maaf, bapaknya yang curhat itu ketika pakai baju tak lihat, wah ini tulisannya ganggu wong iki ya. Tapi ya nggak apa-apa. Setidaknya itu tumbuh dari kesadaran yang baik. Mungkin cuma dia belum tahu saja. Tapi dosa nggak sih? Nah, kalau sampai mengganggu orang sholat, dosa. Kalau seragam itu Makanya kalau bisa pakaian-pakaian itu jangan yang belakangnya ada tulisan, polos. Kalau mau pakaiannya ada tulisannya ganti. Di sini ada boten? ya. Nggak ada. Cukup Alhamdulillah. batik. Ada apa tuh travel promo segala macam itu, bahkan di belakangnya ditulis tuh. Nah, tulisannya gede. Iya, Gede, ada memang. Ya kalau tulisannya kecil nggak apa-apa. biar enggak Kecil momen di atas di ujung sini itu kan di apa nih di pundak gitu. Itu kan orang jarang lihat.
Seringnya itu kan di sini, di punggung ini. Wah, di Kan punggung. tulisannya rukuk itu umroh, haji, Sering banget. Indonesia gede. Makanya sebisa mungkin Oh, haji. dilarang dibaca. Ada tulisan umroh Indonesia tahun 2015. nah itu yang perlu di ini karena seperti ini tuh sudah sudah banyak di masyarakat kita. Jadi hal seperti itu kalau bisa dihindari. Kecuali kalau umpamanya ini untuk membedakan kayak seperti jamaah haji itu kan terkadang agar orang beda ini agar tidak tersesat. Ya cari tulisan-tulisan itu yang kira-kira nggak mengganggu nanti kayak umpamanya di ujung rukuknya atau di ujung jilbabnya itu soal tidak mengganggu. Tulis haji Indonesia. Karena seringnya itu tulisannya itu di tengahnya. Iya, gitu. tengah haji Indonesia 2000. Begitu nggih. Jadi mengganggu orang sholat itu bukan hanya yang rame. Rame, tapi tulisan. Gitu. Begitu juga kalau umpamanya orang sholat, orang sholat sebelumnya itu habis makan pete, jengkol, bawang putih, bawang mentah, itu duren. Nah itu perlu perlu di SP, diberi surat peringatan. Pakai masker kaos. Nah kalau sekarang kan pakai masker jadi aman. Ya. Setidaknya mengurangi. Tapi kalau umpamanya pakai masker masih mengganggu, ya itu tetap dosa. Pertama, kedua, ya tahulah ketika mau sholat ya jangan makan durian, jangan makan pete, jangan makan jengkol. Walaupun pakai masker. Nah, tapi setidaknya kalaupun saudaranya nggak terganggu, sholat kita terganggu. Nah, coba pakai masker, sudah pengap, kemudian habis makan jengkol, sentap-sentrup, wah, jos. Pingsan gitu. Monggo, pertanyaan kedua, Bu Dolin, monggo. Tanya, apakah kalau menjadi imam atau menjadi makmum itu juga harus ada niatan dan hati? Kalau menjadi imam dan makmum, ya tetap ada. Jadi untuk membedakan sholat saja, untuk membedakan sholat. Jadi antara dia sholat, karena terkadang seperti contohnya, ketika kita sholat di terminal, ya, sholat di terminal. Kadang kita kan cuma sholat. Ya kita perlu membedakan. Kita sholat, umpamanya kan jamaah. Bu, Pak, ini sekarang kita sholat duhur, sholat asar, begitu. Gitu. Tapi ya tetap perlu niat, imam perlu niat sholat apa. Satu lagi, Nah, monggo. Apakah kalau orang pekerjaannya ya seperti pilot apa-apa gitu itu kan kadang jam 3 pagi itu kan sudah harus berangkat. Apakah dia boleh sholat subuh, duhur dan asar itu di jamaah? Nggak boleh. Soalnya dia kan Subuh, duhur, asar itu nggak boleh. Subuh tetap harus di waktunya. Nah kalau pilot, bagaimana pilot? Umpamanya dia terbang, safar kan, itu boleh dijamak duhur, asar, tapi jangan sama subuh. Nah, jadi maksudnya dia itu sholatnya dijadikan satu pas mau berangkat itu. Ya boleh, kalau selama itu sholat yang berpasangan. Seperti duhur, asar itu boleh dijamak, maghrib, isya boleh dijamak. Ya, tapi kalau jamaknya umpamanya pagi itu maksudnya. Mau berangkat sholat tetap isya. harus waktunya. Sholat dia Tetap harus waktunya. Jadi kalau subuh harus sholat pas subuh. Nah nanti mau jamak sholat duhur dan asar itu tinggal pilih mau jamaknya di waktu sholat duhur atau sholat asar. Begitu juga dengan maghrib, isya. Mau jamaknya di waktu maghrib atau isya. Nah kalau asar sama maghrib itu tidak bisa dijamak, nggak bisa. Jadi harus berpasangan. Waktu subuh itu dia harus sudah landing, sudah masuk. Sudah penerbangan. Sudah penerbangan, Take off. Ya sebelum atau sholatnya itu ketika di pesawat bisa nanti minta bantuan ke kopilot gantian. Kan biasanya seperti itu ada pilot dan kopilot itu pasti ada. Ke Amerika kan berapa jam? Masa orang umpamanya dari Jakarta ke Madinah gitu, ke Saudi 9 jam cuma kan dia terus jam. menang, ini kan nggak mungkin.
nggak mungkin cuma satu pilotnya, pasti ada gantian. Nanti atau mohon maaf saya mau sholat sebentar, gantian sebentar aja paling 10 menit, insya Allah nggak apa-apa. Begitu nggih? Monggo kalau pertanyaan. Nah, ke Pak Kedah calon manten kita. Sholat sebelum jadi mantan. Udah. Nanti nggak jadi tanya nanti. Tadi aku tanya nggak boleh. Monggo. Ya, ini Pak, tadi dari syarat-syarat sah dalam sholat, Nggih. baca bismillah itu harus berakal, tidak boleh gila. Oke. Nah, pertanyaan saya, kalau orang gila tidak sah untuk sholat, Nggih. karena yang namanya sholat itu kalau dia itu dulunya Islam kan wajib, Nggih. tidak melakukan wajib dari sisi pandang Allah sendiri, karena tidak sholat karena gila itu tidak berdosa ya. Nggak berdosa. Oh, ya itu. Nah, makanya kalau Malah kalau Apa? malah juga ada berdosa. ya memang orang gila memang nggak dosa. Nah, kalau umpamanya bapak ibu pengen nggak punya dosa, ya sudah. Solusinya jadi gila. Enak. Tapi nek ngedan ya berarti masih sadar. Ngedan. Tapi kalau ngedan itu masih sadar. Sadar, dosa. Tapi kalau edan beneran ya Nah, dosa. Ya kan Makanya kan enggak. kita lihat ya, umpamanya orang gila itu di pinggir jalan nggak pakai pakaian. Ya namanya orang gila pasti nggak pakai pakaian. Terus ada orang di videoin, wah itu yang gila siapa? Yang gila siapa? Videoin. Berarti lah dosa itu. Ya orang gilanya nggak dosa, tapi yang videoin dosa. Iya. Enggak dosa orang gila. Sampun ya. pertanyaannya. Cakap monggo, Bayu. Jadi bila kumatan. Nah, bila kumat. Seperti Iya. umpamanya orang ayan gitu nggih. Atau ya atau orang sadar apa namanya? Sadar kumat begitu. Nah, itu ketika dia sadar sholat. Anu enggak bayar yang waktu dia enggak sadar. Itu nanti tergantung. Umpamanya seperti kan hukumnya seperti orang pingsan. Jadi orang pingsan itu umpamanya pingsannya 3 hari, itu kan qadha sholat masih memungkinkan. Kalau umpamanya ternyata pingsannya itu 1 bulan. setahun, sebulan, Iya. atau umpamanya yang baru ini ada salah seorang atlet, dia itu pingsan berapa tahun? 38 tahun. Ada atlet sepak bola, dia pingsan itu 38 tahun, baru sadar kemarin. Nah, seperti itu tidak perlu dikodok. Umpamanya kalau seminggu itu kan masih mungkin dikodok. Kalau udah sebulan, 2 bulan itu sudah susah. Nah, Terlalu berat. kalau umpamanya kambuhannya itu tidak lama, itu tetap dikodok. Ya, ketika sadar langsung sholat, begitu. Monggo, Bu Sugeng. Setelah itu Bu Muji, monggo, Bu Sugeng. Sebelum komat itu kan anak kecil itu mesti lari-lari mas. Nggih, sebelum komat anak lari-lari. Dosa enggak kalau neker? Kamu jangan lari-lari. Ya nggak dosa kalau kita posisinya bukan sholat. Ya kalau kita posisinya sholat, ojo rame ya itu sholatnya batal. Komat itu dia itu mesti masuk itu lari sama. Iya, cah Nah. cilik-cilik ya. Nah hal seperti itu kita pertama solusinya negur itu bukan cuma negur ke anaknya, negur ke orang tuanya. Orang tuanya enggak salah. Nah masalahnya itu banyak di masyarakat kita, anaknya sholat, bapaknya orang sholat. Itu masalah besar. Habis itu nanti orang tuanya ingin mengharapkan anaknya jadi anak yang soleh. Ya kalau anaknya soleh, bapaknya nggak pernah sholat, apa mungkin? Susah. Bisa, tapi susah. Mustahil lah, bila katakan mustahil. Nah, makanya ketika kita menginginkan anak kita soleh, ya kita harus soleh dulu. Bukan mohon maaf ya, sebagian orang tua itu banyak selalu sukanya menuntut. Aku nuntut anakku kudu pinter, kudu soleh. Nah, gimana anaknya soleh? Bapaknya aja jarang sholat, mengharap anaknya pinter.
bapaknya aja Bodoh. males. Kalau bodoh, selama dia mau belajar, insya Allah pintar. Iya, insya Allah pintar. Lah, pengen anaknya pintar, tapi bapaknya males-malesan, nggak mau belajar. Yo piye? Kasih nama Soleh. Soleh itu belum tentu soleh. Ngapain sore Nah, aja. ada lagi yang pengen instan, mohon maaf, pengen instan, anaknya dimasukin ke pondok, bapaknya nggak mau, Sholat. nggak mau tahu urusan anaknya. Pokoknya yang penting anakku masukin pondok, lulus kudu jadi ustaz, pinter, nggak mungkin, susah. Gene. Kalaupun ada, itu rahmat dari Allah, bener. Iya. Bener. Karena apa? Saya punya sedikit cerita nih. Saya bercerita nih. Saya punya teman. Bapaknya itu mohon maaf, dulu ya kurang baik lah. Tapi habis itu apa? Bapaknya itu ingin berubah. Anaknya dimasukin pondok. Anaknya apa? Pinter, rajin, masya Allah, juara. Karena apa? Ya bapaknya ketika ingin berubah, niatnya itu ikhlas, taubatan, nasuha. Akhirnya anaknya jadi. Loh, kalau bapak mau tobat sambel, anak masukin pondok, nggak pernah ditengok, nggak pernah ditanya, piye kabale, hafalannya sudah sampai berapa, sudah dapat apa aja. Yang penting masukin pondok, dibayar, kasih uang saku, lulus, pinter ya, nggak mungkin, susah. Atau umpamanya contoh lain, orang tua masukin anak ke pondok, terus apa? Apa bu? Ada yang sini anak masukin anaknya ke pondok? Ada. Nah, anak masukin ke pondok, sudah baik, bagus. Cuman, napa? Ketika kan namanya pondok itu kan pasti ada istilahnya liburan pondok. Di pondok itu digembleng, belajar Al-Quran, ngafal ini, mandiri, kemudian menghafal Al-Quran pagi setoran, nanti sore atau malam mengulang hafalan lama, kemudian besok pagi belajar di kelas, ngafalin matan, ngafalin macam-macam. Sampai rumah ketika liburan, anaknya dipegangin HP 24 jam. Enggak disuruh murojaah, hafalannya enggak dipantau sampai sejauh mana perkembangannya. Ya anaknya ketika balik ke pondok ya biar Malah nggak mau balik ke pondok ada. dikira ustadz itu robot, pabrik gitu kan. Itu menjadi banyak kendala. Jadi ketika kita masukkan anak ke pondok ya kita harus saling bahu membahu. Karena apa? Faktor kesuksesan pendidikan anak yang paling besar itu nopo? Lembaga pendidikan bukan apa? Orang tua. Sebagus apapun kalau anaknya dimasukin ke sekolah umpamanya SD yang paling bagus nopo? Di Jogja. Al-Azhar nggih. SD model kan samping. Umpamanya Al-Azhar, karena Al-Azhar kan terkenal mahal, atau Budi Mulia, kan mahal kan? Mahal banget. Anak SD aja katanya pembelajarannya pakai bahasa Inggris. Nah, pokoknya dimasukkan ke SD paling bagus. Kemudian SMP paling bagus se-Jogja. SMA dimasukin umpamanya sekolah yang paling bagus. Tapi orang tuanya nggak pernah peduli, mungkin nggak anak yang sukses. Ya kalaupun ada ya ada, tapi biasanya ambiar. Kemungkinan ambiarnya ketika SMP atau SMA atau setelah SMA ketika kuliah. Itu pasti ada titik-titik ambiarnya. Itu hampir dikatakan pasti ketika orang tua tidak mau peduli dengan pendidikan anaknya. Sebagus apapun lembaga pendidikan pasti kalau keluarga tidak mendukung ambiar, insya Allah. Enggak bu, sampun ya? Kenapa? Kalau negur nggak apa-apa. Selama posisi kita bukan sholat, nggak apa-apa bu, tegur. Kadang kalau nggak ditegur juga anak kurang tahu gitu loh, nggak ngerti. Apalagi orang tuanya.
Pak mohon maaf Pak, kalau anaknya ke masjid tolong dikondisikan gitu. Jadi mungkin kalau kita bawa anak ke masjid, nanti kita briefing dulu. Nak, nanti kalau sholat jangan rame, jangan bisik sendiri, jangan lari-lari sendiri, begitu. Jadi orang tua juga punya tanggung jawab. Nah, bagaimana ketika anaknya itu rame sholat, orang tuanya tidak mau peduli, yang dosa siapa? Orang tuanya, bukan anaknya. Karena anak kan masih kecil, kecuali kalau anaknya sudah dewasa atau sudah mumayyiz, sudah mulai menanggung dosa sendiri. Gitu nggih. Bu Muji, dulu baru Bu Bambang. Nggih, tadi Pak Ustadz yang pas sholat, tadi kan keompolan cucunya misalnya kali ini. Nah, terus pas sholat, loh, aku urung ganti padahal sudah dapat 1 rakaat, dari sholat dulu. Nah, ingat di pertengahan sholat, ingat pakaiannya itu Belum najis. ganti. Langsung dibatalkan Bu, ganti. Oh, tetap dibatalkan Nah, kan. ini yang jadi permasalahan, dia sholat sudah selesai. Udah selesai sholat, sudah paripurna. Baru ingat ternyata pakaiannya itu kena najis. Nah, seperti ini tidak perlu diulangi. Kalau kita masih posisinya asna sholat atau ketika prosesi sholat, maka harus diulangi. Begitu nggih? Ampun. Monggo Bu Bambang. Ini Pak, yang saya tanyakan itu setiap hari Jumat Nggih. kan ada petugas parkir, petugas satpam. Sedangkan hari Jumat itu kan wajib untuk terus dia kan harus kewajiban dulu. Ketika selesai sholat Jumat dia sholat kan nggak bisa lagi sholat zuhur kan? Apakah pahalanya sama? Sedangkan itu kan wajib buat laki-laki. Nah, sholat Jumat itu kan wajib untuk laki-laki. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang umpamanya mempunyai udzur seperti tadi dari bagian keamanan, jadi satpam. Nah, kalau jadi satpam, seandainya kalau memungkinkan dia sholat, maka dia sholat. Tapi kalau umpamanya dia nggak mungkin dia sholat, umpamanya kalau saya tinggal ini, nanti ada kemalingan, ada kecurian. Nah, itu nanti boleh sholat duhur karena dia mahbus, jadi posisinya dia tidak memungkinkan. Kalau dia tinggalkan ini, maka akan aja terjadi madorot. Pahalanya sama dengan menjalankan sholat Jumat. Nah, kalau dia posisinya orang yang udur, insya Allah sama. Tapi kalau dia bukan udur karena sebenarnya satpam, sebenarnya bisa diganti. Karena mohon maaf gitu, sebagian satpam itu kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan kan. Nah, umpamanya bisa diganti sementara perempuan, ya nggak apa-apa. Nah, kalau nggak ada, ya sudah. Kan ini kan di sebagian satpam gitu di masyarakat kita kan ada yang perempuan juga, maunya di perusahaan apa gitu kan ada satpam perempuan juga, bukan cuma laki-laki. Begitu nggih? Monggo kalau ada pertanyaan lagi, monggo Pak Bambang. Masih lama Pak waktunya. Bukan, waktunya yang maksud saya itu yang tanya udah habis belum itu. Dari yang gom Insya Allah aja. nanti setelah Bapak ada lagi. Benar, itu sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktu-waktunya. Oke. Terus saya pernah dengar hadis Rasul pernah sholat dengan membawa pasukan itu apa? Oh, pasukan perang. Itu menjelang waktu masuknya sholat. Bener nggak itu? Artinya belum waktu sholat masuk, tapi dia sholat karena memang ada sesuatu. Pernah kalau saya tidak salah. Karena saya pernah dengar hadis itu bener nggak hadisnya maksudnya? Jadi Rasulullah membawa pasukan perang menjelang waktu sholat. Iya, jadi kemudian karena situasinya mendesak, nggak sholat sebelum masuk waktu itu sholat dengan khalifah pasukannya itu maksudnya gitu. Kalau Rasulullah sholat sebelum waktunya, saya belum pernah dengar Pak. Tapi kalau Rasulullah sholat waktunya hampir habis, itu pernah. Karena Rasulullah SAW itu pernah ketika bukan Hudaybiyah, perang Mu'tah kalau nggak salah. Karena ketika itu perang Mu'tah atau apa gitu? Mu'tah setelah antara Hunain atau Mu'tah tahun 8 atau 9 Hijriah.
Jadi Rasulullah itu perang Tabuk. Jadi Rasulullah SAW itu pernah berangkat bersama sahabatnya karena Tabuk itu jauh sekali dari Madinah, jauh. Nah, Rasulullah berangkat dengan pasukannya. Kemudian beliau berjalan sampai hampir masuk waktu maghrib. Jadi sudah hampir kelihatan merah gitu. Tiba-tiba ada sahabat mengingatkan, "Wah Rasulullah, kita belum sholat asar." Nah, akhirnya, oh iya, langsung sholat asar, berhenti langsung sholat asar. Hampir selesai waktunya. Itu ada. Hampir keluar waktunya. Tapi kalau sebelum waktunya, wallah alam Pak, saya belum pernah mendapatkan. Ini mungkin mungkin nanti diyakinkan kembali. Okay. Cuma beberapa kali dengan hadis yang pernah saya dengar, saya melakoninya itu. Jadi ketika dari rumah mau ke bandara gitu kan, tanggung ini nanti, hitungan saya tanggung ya gitu kan, daripada nanti nunggu dan sebagainya. Udah beberapa menit sebelumnya kita sholat belum masuk sholat mendengar duhur hadis itu. Iya duhur atau asar lah waktu itu ya. Bahkan waktu itu pernah subuh juga pernah, sebelum subuh masuk kita udah siap. Udah adzan berkumandang kita sudah. Oh, kalau sudah adzan ya sudah nggak apa-apa. Bukan. Adzan berkumandang kita udah lepas sudah. Oh gitu. Iya, karena kalau setahu saya Allah alam Rasulullah tidak pernah sholat sebelum waktunya. Dan kemudian dipahami dari hadis bahwasannya sholat yang tidak pada waktunya, sebelum waktunya atau setelahnya. Kalau setelahnya itu kan kecuali kalau udzur nggih. Kalau sebelumnya itu tidak sah, jadi harus diulang. Karena memang pada dasarnya belum waktunya. Gitu. Dalam Muslim boleh. Kenapa? Kalau kayak seperti Rasulullah Abdullah kan, jadi sebelum subuh sudah berangkat, jadi subuhnya di tengah perjalanan. Kalau subuhnya di tengah perjalanan boleh. Boleh. Intinya sudah masuk waktunya. Umpamanya, karena kan sebagian orang dinas itu kan harus 3:30 harus berangkat. Nah ternyata jam 4 itu subuh. Mau nggak mau 3:30 dia harus berangkat. Nah ya 3:30 dia berangkat tetap. Nanti tengah jalan kalau nemu masjid sholat, kalau nggak sholat di mobil boleh. Intinya jangan sholat di tengah jalan. Okay. Kadang-kadang kan nggak ketemu mukena ya. Okay. Dia pakai celana panjang, kaos kaki, terus pakai sarung tangan, pakai jilbab. Apa boleh nggak itu? Karena tetap menutup aurat tapi kan berbentuk gitu kan? Karena dia Celananya ketat bener. Pulot. Kayak gitu biasa, standar aja gitu. Insya Allah kalau selama syarat rukun sahnya sholat itu terpenuhi, insya Allah sholatnya sah. Walaupun tetap itu karena membentuk itu nggak boleh. Nah umpamanya ada beberapa perempuan itu kan pakai celana panjang, tapi celana panjangnya rok. Ada nggih? Nah, jadi panjang itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang saya maksud itu umpamanya pakaiannya itu ketat, jin, atau umpamanya pakai pakaian tapi kurang lembar, agak sempit. Umpamanya pakai celana panjang umum gitu, tapi nggak lebar banget. Nah itu seperti itu yang saya maksud. Tapi kalau umpamanya celana panjang kemudian itu lebar, longgar, kayak celana rok itu boleh. Kuat boleh. Nah itu boleh insya Allah selama lebar dan tidak longgar, tidak transparan. Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Enggak, sukses. Bapak-bapak lalu di masjid itu pakai jubah ya. Oke. Niki bapak nih, tolong didengar nih. Pak, monggo Pak. Bapak sholat pakai jubah. Bapak pakai jubah. Nggih. Jubah. Harus pakai jubah. Nggih. Ataupun celana. Jadi di saat rukuk itu jubahnya kan kadang ketat, agak tinggi gitu. Jadi kalau saat ruku itu kakinya itu sampai dalam itu kelihatan. Nah, Gimana? itu yang ini umumnya banyak di masyarakat kita. Bukan cuma
bukan cuma jubah. Kadang pakai sarung. Nah, sarung itu pakai sarung cuma, mohon maaf, cuma pakai celana dalam. Nah, saya awal-awal dulu mondok, kalau sholat kan sama orang tua disuruh pakai sarung. Nah, ya saya sholat pakai sarung. Nah, suatu ketika saya ke rumah Simbah. Saya pakai, jadi kan kebiasaan saya kalau sholat pakai sarung, dalamnya itu masih pakai celana ya agak panjang gitu atau setengah. Celana pendek. Iya pendek gitu. Nah, sama Simbah saya dimarahin, sholat kok pakai celana gitu loh, double-doublean begini. Nggak boleh katanya. Nah, terus pipun Mbah? Ya udah, sarungan tok. Lah aneh-aneh gimana gitu loh. Nah, itu yang sering jadi masalah gitu, apalagi umpamanya masjidnya itu ada kipas anginnya, ada kipas angin, ambiar. Atau umpamanya ada anak-anak kecil mainan, tiba-tiba nyundul, dus, ya ketarik. Atau umpamanya kucing, atau umpamanya belakangnya orang yang sholat di belakangnya, karena terkadang ketika sujud kemudian berdiri itu kan sering nyundul gitu. Nah, ketika nyundul, auratnya kelihatan. Nah, itu yang perlu ya. Ini catatan untuk para bapak-bapak gitu. Jadi kalau pakai sarung atau jubah ya bukan hanya ya bludusan doang gitu loh. Ya, pakai celana juga. Hah? Bapak-bapak pakai legging. Legging kan ketat gitu, Bu. Kalau legging kan ketat. Enggak harus pakai legging, Bu. Kan celana pendek itu kan ada. Celana yang 3/4 itu kan ada. Atau umpamanya kalau di Arab Saudi nggih, kalau di Arab Saudi itu jadi ada celana khusus buat jubah ada. Jadi celana khusus buat jubah itu ada. Jadi celananya itu tidak terlalu transparan, tipis tapi nggak transparan. Ada. Itu di Arab Saudi sana. Jadi sepasang. Monggo. Kalau ada pertanyaan lain, monggo ibu-ibu. Kalau ada pertanyaan, masih ada 2 menit. Monggo. Aki, Pak Yon. Sumonggo. Indonesia bagian timur Ustaz ya. Nggih. Dan yang pesawat, mau naik pesawat tadi kita udah melakukan sholat, katakan sholat asar. Nggih. Kita berangkat menuju ke arah barat. Nggih. Yang belum waktunya asar tiba. Nggih. Kalau di sini udah mulai asar, Nggih. sampai ke tempat tujuan Surabaya. asar belum mulai baru. Itu gimana Ustaz? Ya kan kita sudah sholat Pak. Sholat asar sudah, jadi gugur. Tidak perlu mengulangi lagi. Mulai lagi ya. Seperti Irian ke Surabaya ini berapa jam? 2 jam ya? Ada waktunya 2 jam. Nah, perjalanannya naik pesawat sama. Nah kalau misalnya dengan ibadah puasa gimana Ustaz? Nah, ibadah puasa. Nah, ini ibadah puasa. Mumpung sebentar lagi puasa. Umpamanya kan wilayah timur itu kan lebih dulu daripada wilayah barat. Nah, umpamanya kita jam 12 siang dari Aceh. Atau enggak yang Indonesia bagian barat. Nah, jam 12 siang. Kita perjalanan ke timur. Nah, Jawa Timur masih WIB, Pak. Ujung Pandang. Mulai ujung Pandang yang sudah wilayah timur atau wilayah tengah. Nah, ternyata sampai sana kita mendarat sudah adzan maghrib. Padahal asalnya tadi kita di wilayah barat belum adzan maghrib. Nah, ketika sampai, apakah kita boleh berbuka? Apakah boleh berbuka? Boleh. Kita boleh buka, boleh. Iya Bang, menyesuaikan. Boleh. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu pengen puasanya lingkes ya begitu mawon. Kita puasa gitu. Timur, barat timur gitu enak. Karena saya pernah ngalami jadi dari Saudi itu posisinya puasa. Sampai Indonesia sudah buka. Enak Bu. Indonesia itu kan WIB ya, WIB.
WIB itu kan daripada waktu Arab Saudi lebih cepat 4 jam. 4 jam, iya. Lumayan. Kalau ke wilayah timur bisa 6 jam. Nah, kalau pengen puasanya cepat gitu. Mulai di sana, bukannya di sini. Oke. Masih Ongkosnya kalau mahasiswa kan gratis, Bro. Nah, jadi monggo. Apakah ada sholat itu kadang-kadang saya ada kakak saya itu setiap pagi itu dia sholat sunat wudu, terus sholat iftitah sholat sunat wudu, terus sholat tasbih 4 rakaat. Apakah itu ada dalilnya, Pak? Saya sholat tasbih itu setahu saya wallahu taala alam. Sebenarnya sholat tasbih itu hanya ada di Indonesia. Ya. Iya. Nggak ada dalilnya. Saya nanya ke beberapa dosen itu sholat tasbih itu nggak ada. Kalau sholat sujud syukur ada, sholat taubat ada. Sujud syukur sama sujud sejadah sama nggak? Beda. Kalau Jumat kan diwajibkan nggak diwajibkan sunnah sujud sejadah. Nih, kalau sajadah itu karena kita baca ayat-ayat yang disuruhkan untuk sajadah. Nah, tapi kalau sujud syukur karena kita umpamanya habis dapat nikmat dan sujud boleh. Tapi karena bebas. Kalau yang sujud syukur kan ada doanya. Sujud sajadah. Sajadah wajhil ladzi. Nah, kalau sujud syukur ya bebas mau doa apa. Hah? Ya bebas, mau itu nggak apa-apa. Apakah itu termasuk bid'ah? Nah itu setahu saya hanya di Indonesia, Bu. Ya Allah Ta'ala alam. Saya baca-baca cari-cari sholat tasbih itu nggak ada ya. Dari literatur, itu kearifan lokal. Begitu, Ke? Kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan setelah sholat. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalam.